1. Dalam perkembangan selanjutnya, suatu kota akan dipengaruhi oleh faktor berikut ini, kecuali A. Keterlibatan dana investor, B. Fasilitas hiburan yang semakin modern, C. Etos kerja penduduknya yang semakin meningkat, D. Campur tangan pemerintah yang kuat, E. Sarana penunjang pembangunan yang ada. Dua, desa berfungsi sebagai raw material input bagi kota, maksudnya adalah A. Desa sebagai lumbung bahan mentah bagi kota, B. Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi pembangunan kota, C. Desa menjadi wilayah pemekaran dari kota, D. Desa mengikuti kebijakan pemerintah kota, E. Desa menyerap teknologi yang diterapkan di kota. Tiga, ciri dari permukiman desa kecuali, A. Perkarangan rumahnya ditanami dengan tanaman, B. Mata pencaharian penduduk sangat tergantung pada alam sekitarnya, C. Penggunaan lahan sebagian besar untuk keperluan agraris, D. Masyarakat di sekitar pemukiman merupakan satu kerabat, E. Tidak terpengaruh oleh perubahan musim. Empat, sumber daya manusia di daerah pedesaan dapat diandalkan dari segi A. Kualitas SDM-nya, B. Struktur masyarakat yang homogeni, C. Persebaran penduduknya yang mengitari pusat tentu, D. Tingkat kelahirannya tinggi, E. Jumlah penduduk yang besar. Lima, ciri-ciri kehidupan masyarakat desa, kecuali A. Hubungan kekerabatan bersifat patembayan, G. Selcaf, B. Masyarakatnya bergerak dalam sektor agraris, C. Kegiatan ekonominya cenderung bersifat homogeni, D. Hubungan sosialnya sangat akrab, E. Proses perubahan sosialnya berjalan lamban. Enam, kota yang berpenduduk antara 1 juta jiwa sampai dengan 2 juta jiwa digolongkan sebagai kota, A. Kecamatan, B. Kecil, C. Sedang, D. Metropolitan, E. Besar. 7. Dalam teori konsentris, inti kota merupakan zona, A. Pusat daerah kegiatan, B. Peralihan, C. Permukiman kelas pekerja, buruh, D. Permukiman kelas menengah, E. Penglaju. 8. Urbanisasi dapat diartikan juga sebagai A. Perpindahan penduduk dari wilayah kota ke wilayah pedesaan, B. Perpindahan penduduk antar kota, C. Perpindahan penduduk antar desa, D. Perpindahan penduduk dari wilayah modern ke wilayah tradisional, E. Perubahan pola hidup dari pola tradisional ke pola modern. 9. Berikut ini yang menjadi perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota secara sosiologis adalah A. Kota mempunyai penduduk yang sangat padat, B. Masyarakat desa bersifat agraris, C. Jumlah penduduk kota relatif jarang, D. Kehidupan penduduk kota sangat bergantung pada alam, E. Masyarakat kota cenderung bersifat egois dan individual. 10. Desa yang sudah bersifat maju, tidak terikat adat istiadat, dan telah memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan produktivitasnya adalah ciri desa, A. Swakarsa, B. Swadaya, C. Swasembada, D. Swadesi, E. Swakarya. 11. Di wilayah Pulau Jawa, rasio jumlah lahan pertanian dengan lahan non-pertanian semakin tidak seimbang. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah, di antaranya,
A. Pengadaan pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian, B. Dibangun gedung-gedung pencakar langit, C. Dilarang membangun di wilayah pedesaan, D. Mulai dibuka wilayah pegunungan yang terjal, E. Diadakan program transmigrasi. Dua belas. Termasuk pengertian daerah sebagai unsur desa, kecuali A. Lokasi, B. Tanah, C. Luas, D. Jumlah penduduk, E. Tata guna lahan. Tiga belas. Pola desa tersebar tidak teratur dijumpai di daerah dengan kondisi A. Dataran tinggi dengan lereng terjal, B. Topografi miring terutama pada lereng gunung api, C. Kesuburan tanah tidak merata dan topografi kasar, D. Dataran rendah yang subur, E. Dataran rendah di sepanjang pantai. Empat belas. Istilah yang digunakan untuk menyebut kota yang diwarnai kekacauan terjadi di mana-mana, dan tingkat kriminalitas tinggi adalah A. Megalopolis, B. Trianapolis, C. Ekumenepolis, D. Urban Fringe, E. Urban. Lima belas. Interaksi yang terjadi antara unsur-unsur yang terjadi dalam suatu tempat, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, disebut juga A. Interdependensi, B. Interaksi waktu, C. Interaksi keruangan, D. Intersosial, E. Aspek sumber budaya manusia. Enam belas. Interaksi kota dapat terjadi karena hal-hal berikut, kecuali A. Adanya perluasan jaringan transportasi, B. Adanya kaum pengelaju, C. Adanya kebutuhan yang saling melengkapi, D. Adanya intervensi suatu kota terhadap kota lainnya, E. Kemajuan penghuni kota. Tujuh belas. Faktor penyebab terjadinya interaksi kota adalah A. Sumber daya alam, B. Sumber daya manusia, C. Sumber daya budaya, D. Sumber daya energi, E. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Delapan belas. Ketergantungan antara desa dan kota di bidang kebutuhan hidup merupakan suatu interaksi yang didasari oleh A. Aspek ekonomi, B. Aspek sosial, C. Aspek budaya, D. Aspek sumber daya manusia, E. Aspek kultural. Sembilan belas. Adanya interaksi antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menimbulkan beberapa pengaruh positif, kecuali A. Cakrawala berpikir penduduk pedesaan semakin maju, B. Lancarnya sarana transportasi dan komunikasi antara desa dengan kota, C. Masuknya teknologi tepat guna sehingga memungkinkan berkembangnya industri-industri rumah tangga, D. Masuknya ahli dari berbagai disiplin ilmu yang membantu memecahkan permasalahan di desa, E. Masuknya budaya kota yang dapat merusak budaya desa. Dua puluh berikut ini yang termasuk ciri-ciri kota, kecuali A. Tempat permukiman yang padat penduduk, B. Corak kehidupan penduduknya heterogen, C. Kelompok sosial yang bersifat individualis, D. Sangat tergantung pada lingkungan alam, E. Bersifat patembayan.